Ternyata Aisyah itu anaknya cewek gaul. Tiga generasi terbaik tidak pernah mengatakan bahwasanya Aisyah itu wanita gaul. Kan istri Nabi itu ada dua geng muda, geng tua. Emang kayak gitu kata ulama. Geng muda ketuanya Aisyah, admin grupnya. Kalau geng tua admin grupnya Saudah, beda geng nih. Di sini dibagi bahwasanya ada kelompok tua dan kelompok muda. Kelompok tua itu adalah gengnya itu atau adminnya itu adalah admin grupnya, yaitu Aisyah. Subhanallah. Muhammad posting lagi tilawah gitu, terus tiba-tiba jin nge-like dan masuk Islam. Jadi followers Nabi jin. Jadi premannya para nabi itu Musa. Musa itu kan juara ultimate fight ya. Nabi Musa itu nggak mau ngerespon orang-orang yang komen negatif di akun beliau. Tanya Nabi Musa adalah premannya para nabi dari mana ya? Kalau preman kita terkenal, preman kita tahu bahasa Indonesia itu preman. Coba antum buka lagi kamus bahasa Indonesia. Apa arti preman di situ? Nah, preman itu adalah orang-orang yang tidak benar, yang dipakai oleh orang-orang munafik, dipakai oleh orang-orang yang penuh dengan dosa. Khadijah dikatakan DJ, dipanggil dengan DJ. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah iqraran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ayuhal ikhwan wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairu qarni thumma ladina yalunahum thumma ladina yalunahum. Sebaik-baik generasi adalah di zamanku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian setelahnya, yaitu para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Inilah generasi terbaik yang senantiasa seorang muslim untuk mencontohi mereka, yang menjadikan teladan di dalam beragama. Kaum muslimin sebagai rahmat Allah Subhanahu wa taala, Imam Malik rahimahullahu taala berkata, tidak akan baik akhir umat ini kecuali yang awalnya itu baik. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik generasi adalah di zamanku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian setelahnya dan setelahnya, yaitu tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Inilah generasi yang dijadikan panutan, jadikan contoh terbaik untuk mengambil agama kita ini, mengambil ilmu agama kita ini. Kemudian orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, mengikuti mereka dengan pemahaman yang benar, pemahaman generasi terbaik ini. Sehingga mereka tidak menyeleneh dengan dakwah-dakwah mereka yang seakan-akan menyesuaikan dengan zaman. Dakwah-dakwah yang seakan-akan mengikuti zaman tapi ternyata jauh dari tuntunan syariat, bahkan terjatuh dalam perkara-perkara haram, mencela para sahabat, mencela Rasulullah, mencela istri-istri Rasulullah, sampai pada perkara-perkara tersebut. Itu akan terjadi kalau kita mengikuti zaman ini. Seperti ada seorang ustadz yang lagi viral, di dalam video-video yang lain, kita lihat di dalam ceramah-ceramah beliau, sangat-sangatlah banyak. Beliau menceritakan kisah-kisah yang di situ melecehkan para sahabat, melecehkan istri-istri Rasulullah, bahkan Rasulullah sendiri dan para nabi-nabi yang lain pun ikut partisipasi dalam lecehan ustadz ini. Ini yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-da'i yad'u ila abwaab jahannam, akan hadirnya ustadz-ustadz yang menyuruh kepada pintu-pintu neraka. Nah, beliau ini saya sudah rangkum ucapan-ucapan beliau yang terkait dengan pelecehan kepada syariat Islam. Bahkan yang membawa syariat Islam itu pun terkena celaan, karena beliau ini adalah orang yang bermadhab dengan madhab keren, bukan madhab
syariat yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Beliau lebih mengutamakan keren daripada kebenaran. Beliau sendiri yang mengucapkan hal itu. Beliau ini adalah orang yang konon katanya dia kuliah dari mana? Sebagaimana yang beliau sebutkan sendiri, beliau dari alumni Al-Azhar jurusan tafsir. Nah, sehingga keluar dari Al-Azhar dari jurusan tafsir mau menyaingi siapa? Menyaingi Ibnu Katsir, ya. Jadi tafsir yang mengajak kepada pintu-pintu neraka. Taib. Menjadi lawan saingi Ibnu Katsir yang dengan pemahaman ahli sunnah wal jamaah, bukan pemahaman nyeleneh dalam menafsirkan hadis-hadis, kemudian membawa ucapan-ucapan yang tidak benar, bahkan sampai korban para istri-istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabat pun tidak terlepas dari itu. Musa saja pun, Nabi Musa alaihissalam pun jadi korban dengan ucapan-ucapan beliau yang mau gaul, yang lebih mengutamakan keren daripada hidayah, daripada kebenaran. Kebenaran itu dia katakan itu urusan kesekian, yang penting adalah keren, katanya jiwa pemuda. Kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau seperti begini, ucapan-ucapan orang-orang begini, ustaz-ustaz yang lagi naik daun, yang penyesat umat, ya, kita katakan penyesat umat ini banyak. Kita dapatkan dulu waktu kita masih kuliah, ya. Waktu kami masih kuliah juga kita dapatkan seperti ini. Kemudian kita lanjutkan juga masih kita dapatkan orang-orang begini. Artinya setiap generasi itu pasti akan ada kita dapatkan orang-orang yang nyeleneh seperti ini. Yang pertama, kita kemarin sudah banyak yang mengkritik beliau, para asatid, terkait dengan mengatakan bahwasanya Aisyah itu adalah wanita gaul dan traveler, suka jalan. Mengatakan Aisyah sebagai anak gaul, wanita gaul, dan traveler yang suka jalan. Nah, ini subhanallah, Aisyah adalah orang yang mulia di sisi Allah dan si Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebutkan sendiri. Nah, tetapi dilecehkan oleh ustaz yang sok gaul, ya, yang memaksakan diri untuk masuk pada dunia realita, tetapi ternyata banyak melecehkan syariat Islam, melecehkan para sahabat dan sahabiyah. Jangan hal itu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saja dilecehkan. Saya sudah rangkum di sini terkait dengan celaan-celaan beliau, ustaz yang lagi tren, yang disebutkan oleh Rasulullah, ada yada'u ila abwaab jahannam, akan munculnya ustaz-ustaz yang mengajak kepada pintu-pintu neraka. Salah satunya orang ini. Semoga Allah memberi beliau hidayah. Sangat banyak, ya, dari saya cuma merangkum dari video-videonya. Bukan kita mencari kesalahan-kesalahan seseorang, kita harus menjelaskan kesalahan itu. Kita tidak untuk apa mencari-cari kesalahan-kesalahan orang, tapi ini perkara yang besar, perkara yang perlu kita ingatkan kepada kaum muslimin agar tidak terbawa dengan kesesatan dan pemahaman nyeleneh yang diajarkan oleh ustaz-ustaz yang gaul, yang lebih mengutamakan madhab tren daripada kebenaran, lebih mengutamakan madhab keren daripada syariat Islam. Di sini yang pertama adalah beliau melecehkan Aisyah, ini sudah masyhur, ya, sudah dikritik oleh para ustadz, sudah dinasihati juga beliau, ya, tapi tidak terlepas dari itu beliau tidak sadar juga. Cuma dia mengatakan bahwasanya dia mengambil bahasa-bahasa yang gaul itu untuk masuk pada fikul waqi', untuk mempelajari realita, untuk melihat realita yang terjadi. Sekarang pertanyaannya adalah siapa para sahabat yang mendahului, atau siapa generasi-generasi terbaik yang pernah mendahulinya ini? Para ulama-ulama sunnah yang mendahului dengan bahasa-bahasa begini, mengatakan Aisyah itu adalah wanita gaul, wanita yang suka jalan. Adakah para sahabat? Jika sekarang tidak ada para sahabat, adakah tabi'in yang mengatakan seperti ini? Jika tidak ada tabi'in, adakah yang mengatakan bahwasanya Aisyah itu adalah wanita gaul atau traveler, dia adalah wanita yang suka jalan? Allahumma musta'an. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Subhanallah. Itu adalah, mereka adalah orang-orang generasi-generasi yang khawarij, ya, generasi khawarij. Istri Rasulullah saja dilecehkan, apalagi yang lain. Rasulullah sendiri saja dilecehkan. Nanti kita lihat sebentar, ya, kita lihat, saya sudah rangkum di sini. Maka tidak ada generasi-generasi sebelumnya ulama-ulama sunnah yang berdiri, yang kokoh di atas madhab 3 generasi terbaik, tidak pernah mengatakan bahwasanya Aisyah itu wanita gaul, dia suka wanita yang suka jalan. Kita lihat kalau orang gaul seperti apa, kalau orang gaul itu seperti apa, kalau wanita yang suka jalan itu seperti apa. Lihatlah,
Kita kembali kepada asal makna itu, asal arti tersebut. Kalau gaul itu seperti apa? Kemudian kalau yang traveler itu seperti apa? Yang suka jalan itu seperti apa? Maka tidak ada para generasi-generasi terbaik yang mengucapkan ucapan ini. Naam, yang mengucapkan ucapan ini belum ada yang mendahului kecuali beliau, kecuali adalah beliau. Kemudian istri Nabi itu terbagi menjadi dua geng. Astagfirullah. Geng kita tahu dalam bahasa Indonesia apa artinya geng? Geng dalam bahasa Indonesia adalah satu kelompok terbagi dalam kelompok-kelompok, itu geng. Memetak-metakan. Di sini dibagi bahwasanya ada kelompok tua dan kelompok muda. Kelompok tua itu adalah gengnya itu atau adminnya itu adalah admin grupnya, yaitu Aisyah. Subhanallah. Kita mau masuk pada perkara-perkara yang fikul waqi' katanya memahami realita, tetapi ternyata kita jatuh dalam pelecehan. Kita tidak sadari bahwa ucapan kita itu masuk pada pelecehan kepada para sahabat, kepada istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian geng tua, yaitu terbagi menjadi dua. Yang itu geng tuanya itu adalah adminnya adalah sauda katanya nenek-nenek, dia katakan ya, nenek-nenek. Dia katakan seperti itu bahasanya, kita pinjam bahasa beliau ini. Seorang ustadz yang gaul ini ya, yang gaul kebablasan. Kemudian adalah yang berikut adalah panggilan Khadijah. Nah, ini beliau lagi melecehkan Khadijah, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terbaik, yang menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari awal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan wahyu sampai mereka di boikot. Khadijah radhiyallahu anha senantiasa menolong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membantu Rasulullah dalam keadaan susah. Khadijah selalu hadir kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memberikan semangat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membantu dakwah beliau. Tetapi lihatlah oleh ustaz-ustaz ad-da'i yad'u ila abwaab jahannam ini, yang dia mengatakan Khadijah itu dipanggil DJ. Subhanallah. Ini bahasa-bahasa gaul yang tidak ada. Ulama-ulama terdahulu, ulama-ulama sunnah dan para sahabat tabi'in dan tabi'in memanggil Khadijah. Ini hanya generasi sekarang, apalagi seorang ustadz yang lebih mendahulukan madhab keren, daripada syariat, daripada kebenaran, lebih mengutamakan keren daripada mengikuti kebenaran, sehingga jatuh pada perkara-perkara bahasa yang itu bahasa yang tidak bagus, yang dipakai oleh orang-orang yang jahil, yang dipakai oleh orang-orang munafik, dipakai oleh orang-orang yang penuh dengan dosa. Khadijah dikatakan DJ, dipanggil dengan DJ. Astagfirullah. Kemudian yang berikut adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun tidak lepas dari korban mulut berbisa seorang dai ini. Ya, beliau mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam postingan lagi tilawah, maka jin itu yang melaiknya dan masuk Islam. Jinnya melaiknya itu masuk Islam. Nah, Rasulullah posting apa ya ikhwan? Nah, kita kalau berbicara pakailah bahasa-bahasa yang bagus. Ini Nabi kita teladan sallallahu alaihi wasallam memposting sesuatu. Memangnya di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada perkara Rasulullah itu lebih mengetahui perkara duniawi. Ingatlah ketika Rasulullah para sahabat datang kepada Rasulullah, ketika Rasulullah melihat para sahabat mengawinkan kurma. Nah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang, tidak usahlah kalian harus menyilangkan kurma tersebut, mengawinkan kurma tersebut. Biarkan saja. Maka para sahabat pun mengikutinya. Dan ternyata kurma-kurma tersebut tidak berhasil dibuahi. Nah, maka tidak jadi, rusak pada saat itu. Maka mereka pun datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kami tidak bisa memanen kurma karena tidak jadi buahnya. Ya kan? Kurma harus disilangkan. Nah, maka Rasulullah mengatakan kalian paling tahu tentang dunia kalian. Maka kalau kita perkara seperti begini, subhanallah, marilah kita berdakwah dengan bahasa-bahasa yang baik. Kita ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang follower Nabi saat itu adalah jin. Yang follower Nabi adalah jin, memposting. Ya, ingat ya, bahasa postingan itu adalah suatu tampilan. Naam, bahasa yang muncul pada sekarang ini. Naam. Kemudian yang berikut adalah di antara kebablasan seorang yang mau bermadhab keren daripada syariat, beliau sampai mencela Nabi Musa juga ya. Nabi Musa beliau mengatakan bahwasanya premannya para nabi, premannya
premannya para nabi. Bahkan saja ketika sebelumnya istri-istri nabi yang terbagi menjadi dua kelompok, yaitu geng muda dan geng tua, itu seorang ustadz ini mengatakan apa? Dikatakan oleh para ulama siapa yang mengatakan bahwasanya istri-istri Rasulullah itu terdiri dari dua geng. Ingat ya, bahasa geng di situ yang antum gunakan. Geng itu berarti kelompok-kelompok. Naam. Geng itu namanya kelompok-kelompok. Naam. Maka di situ kita lihat ulama siapa yang mengatakan bahwasanya istri Rasulullah itu terdiri dari dua kelompok, yaitu kelompok geng dan kelompok geng yang tua dan geng muda. Yang muda itu dipimpin oleh Aisyah, geng tua itu dipimpin oleh Sauda. Antum, masya Allah, ini antum yang dikatakan oleh Rasulullah, ad-da'i yad'u ila abwaab jahannam. Ustaz-ustaz yang akan muncul di akhir zaman, yang mereka itu penyeru, mengajak ke pintu-pintu neraka. Mau berdakwah melalui realita dengan bahasa kaumnya, bahasa kaum yang digunakan, ingat ya, ini bahasa kaum tetapi bahasa yang baik, yang benar, yang baku. Nah, bahasa Indonesia kita ini adalah ada bahasa baku, maka kita beranjak dengan bahasa yang baku. Yang dimaksudkan di dalam para nabi itu berdakwah dengan bahasa kaumnya, itu bahasa yang terbaik. Rasulullah diutus dengan bahasa terbaik, bahasa Arab. Ingatlah, bahasa Arab terbaik. Bahkan bahkan mereka itu harus dibawa kepada orang-orang mana? Orang-orang Badui yang terjauh, agar bahasa mereka masih tetap baik, lebih baku lagi, harus mereka pelajari. Naam, bukan bahasa tren, bahasa yang di dalamnya menjauhkan orang dari kebenaran. Mengatakan gaul lah, grup lah, geng lah. Nasallallahu salamat. Nabi Musa pun sampai tidak ketinggalan, beliau pun mencelanya, mengatakan bahwasanya Nabi Musa adalah premannya para nabi. Dari mana ya? Kalau preman kita terkenal, preman kita tahu bahasa Indonesia itu preman. Coba antum buka lagi kamus bahasa Indonesia, apa arti preman di situ? Nah, preman itu adalah orang-orang yang tidak benar, orang-orang yang jahil, kita katakan seperti itu. Berarti Nabi Musa ini adalah orang-orang yang jahil. Kalau dikatakan preman dalam bahasa, coba antum lihat sendiri syariat, belajar juga lah bahasa Indonesia yang baku dan yang benar. Sering lihat juga KBBI, ya, kalau tidak ada seperti install saja di HP-nya antum. Ya, jangan menjadi ustadz yang mengajak kepada kesesatan, mengajak kepada neraka jahanam. Mengatakan kemudian juga banyak celaannya terhadap Nabi Musa alaihissalam. Dia adalah juara ultimate fight. Naam, juara, subhanallah. Ya ikhwan, orang yang mengikuti kejuaraan seperti begitu, itu hukumnya haram. Lindungilah wajah-wajah kalian, lindungilah diri kalian, jangan masuk pada perkara-perkara tersebut. Di mana dia ikut berlomba ya ikhwan? Hanya kita ingin masuk pada dakwah, ternyata kita jatuh pada perkara agar orang mencintai kita, agar orang senang dengan kita, ternyata kita jatuh dalam kekufuran. Naam, juara ultimate fight, subhanallah. Kemudian Nabi Musa itu tidak mau merespon orang kalau komen-komen yang negatif di dalam akun beliau, subhanallah. Ini orang-orang yang begitulah kalau anak muda yang mau tren. Ya. Kita juga orang-orang yang jiwa muda tetapi diatur oleh Islam, diatur oleh syariat Islam, menjaga bahasa kita kepada orang-orang yang terbaik. Jangankan Nabi Musa, nabinya sendiri, Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam dicela juga oleh beliau ini. Kemudian masih mengatakan, mendakwakan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua orang bisa mengaku mendakwakan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua orang mengaku mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang jadi pertanyaan adalah, apakah Rasulullah mencintaimu? Apakah Rasulullah ridho dengan dakwah yang kamu lakukan itu? Ridho dengan bahasa-bahasa yang kamu gunakan itu? Sampai mengatakan istri-istri mereka adalah memiliki geng-geng. Mengatakan bahwasanya istri Rasulullah itu adalah wanita gaul dan suka jalan bagaimana perempuan-perempuan jalanan sana. Ya, kemudian Nabi Musa tidak di sini kemudian lagi dia mengisahkan bahwasanya Nabi Musa ketika Bani Israel ya lagi bermain ski main begitu, kemudian Nabi Musa datang lari juga lompat dari gedung ke gedung, subhanallah.
Ya ikhwan, antum sama dengan anak teka ya akhi. Antum mau berdakwah seperti dakwah mengikuti dakwah berdasarkan realita dengan madhab keren, tapi antum jatuh dalam kekufuran, pencelaan kepada para sahabat. Naam. Tidak ada generasi, adakah para ulama sunnah yang mengucapkan duluan ucapan yang antum ini? Ucapan-ucapan Nabi Musa datang ikut bermain, kemudian Rasulullah lompat dari Nabi Musa lompat dari satu gedung ke gedung yang lain. Ada ucapan-ucapan begitu. Antum ngambil dari mana? Dari syaitan, la'natullah alaihi. Taib. Kemudian terkait dengan Nabi Daud, terkait dengan Nabi Daud. Beliau lagi masih tidak korban, tidak lepas Nabi Daud, subhanallah. Nabi Daud itu korban juga. Dia mengatakan bahwasanya Nabi Daud adalah vokalis legend yang hangat, iya, vokalis yang mirip dengan Michael Jackson, bahkan lebih baik lagi dari Michael Jackson, dia katakan ya. Ini Ustadz Kondan ini yang mengatakan ya, orang yang mau berjiwa gaul. Kami juga jiwa muda, tapi kami ucapan-ucapan kami itu diatur oleh syariat. Kita harus berdasarkan bimbingan syariat. Mengatakan bahwasanya Nabi Daud itu vokalis, dia hampir sama dengan Michael Jackson, subhanallah. Kemudian Nabi Daud itu kalau konsernya single show itu bacaan kitab Nabi Daud sudah jelas ya. Tetapi kalau kita samakan para nabi dengan orang-orang kafir, kita samakan para nabi dengan orang-orang yang fasik, orang-orang yang jahil, kita harus memiliki bahasa Indonesia adalah bahasa yang baku. Kita pilih para nabi ketika para nabi, mereka adalah utusan yang terbaik. Maka ketika kita mengucapkan bahasa, kita pilih bahasa yang baik. Jangan kita mau mengucapkan bahasa-bahasa yang gaul dengan fikul wakil, melihat realita, tetapi ternyata kita jatuh dalam perkara kekufuran. Hati-hati kita mencela para sahabat, kita mencela para nabi, kita kufur ya ikhwan. Jangan karena kita ingin mau orang itu dengar dengan kita, ternyata kita terlepas lisan kita itu basah dengan celaan-celaan. Naam, kita harus mengikuti generasi-generasi terbaik. Bahkan Rasulullah SAW dan kebiasaan orang Quraisy, ketika anaknya lahir, maka akan mereka bawa ke orang Badui. Supaya apa? Mereka agar menjaga bahasa mereka ini lebih baik lagi, terbaik. Naam, tidak menggunakan bahasa-bahasa yang gaul, ternyata kita jatuh pada kekufuran. Kemudian beliau ini mencela sahabat radhiyallahu anhu Abdullah bin Mas'ud. Nah, Abdullah bin Mas'ud mengatakan bahwasanya dia itu adalah boneka. Kenapa Abdullah bin Mas'ud? Karena kecil ya. Abdullah bin Mas'ud dengan usia yang muda, beliau sudah mengisi ceramah dan memberikan nasihat kepada para sahabat. Kemudian dikatakan boneka. Kenapa? Karena ketika saat itu Rasulullah mengajaknya untuk pergi konser. Di mana Rasulullah konser ya ikhwan? Ini ustadz yang dikatakan oleh Rasulullah, ad-da'i yad'u ila abwaab jahannam, akan muncul ustadz-ustadz yang mereka itu berdiri di pintu-pintu neraka, mengajak orang-orang masuk ke dalam neraka. Akan muncul di generasi-generasi terbaik. Generasi-generasi terakhir ini akan muncul ustadz-ustadz yang begitu. Ya. Naam. Mengatakan bahwasanya dia dari alumni mana? Alumni Al-Azhar dan jurusan tafsir, sehingga berani berbicara menyaingi si Ibnu Katsir ya di dalam berucap. Nah, mau menyaingi Ibnu Katsir, seakan-akan dia ahli tafsir juga, ahli bahasa, tetapi ternyata jauh dari pemahaman Ibnu Katsir rahimahullahu taala, sehingga jatuh pada perkara-perkara kekufuran. Jangan, kita sudah dapatkan Aisyah tadi dikatakan bahwasanya Aisyah itu wanita gaul, wanita yang suka jalan, wanita jalanan. Naam. Kemudian istri Rasulullah itu terbagi menjadi dua, yaitu geng muda dan geng tua. Subhanallah, bahasa-bahasa yang nasallallahu salama. Kemudian di sini ketika dia mengatakan saya ikut Abdullah bin Mas'ud seperti unyil-unyil ya, boneka. Beliau mengatakan Rasulullah ajak sahabat seminar, tetapi tidak ada sahabat yang mau. Subhanallah, di mana Rasulullah ajak para sahabat menolak hal itu. Ini sembarang saja berbicara ya, mau menjadi ustadz yang tren, tetapi ternyata jauh. Para sahabat tidak ada orang yang para sahabat tidak pernah menolak ajakan Rasulullah SAW. Lihatlah sampai peperangan. Di mana mereka menolak untuk pergi mengikuti Rasulullah perperangan mentaruhkan nyawa, tetapi mereka tidak menolak, apalagi cuma hal-hal yang perkara-perkara yang baik. Bahkan para sahabat Rasulullah SAW sampai tempat buang hajat Rasulullah, di situ mereka akan ikuti. Kemudian kita mengatakan di sini, dia mengatakan bahwasanya para sahabat ketika Rasulullah mengajaknya tidak ada yang mau, dia pun kemudian memaksa Abdullah bin Mas'ud. Subhanallah. Kita memiliki bahasa ikhwan di dalam berucap. Jangan karena kita ingin masuk agar orang menerima dakwah kita, kemudian kita memiliki bahasa-bahasa yang ternyata di situ
kita jatuh pada kekufuran. Taib. Kalau kita menasihati orang, kita sampaikan dakwah, ada dua hal yang terjadi. Yang pertama, kalau orang pintar itu yang mendengarkan, maka dia akan berpikir dan mengikuti kebenaran itu. Kalau orang yang bodoh yang mendengarkan, maka dia akan tersinggung dan akan menyebarkan fitnah kepada kita. Itu yang akan terjadi pada dua hal. Kalau orang yang pintar, dia akan berpikir dan mengikuti kebenaran itu. Kalau orang yang bodoh, dia akan tersinggung dengan apa yang kau sampaikan. Cuma dua itu saja akan terjadi pada manusia ini. Taib. Karena hidayah itu mahal di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Taib. Maka dia mengatakan di sini, ya, kita lihat dia mengatakan bahwasanya kita harus bermadhab dengan madhab keren, bukan syariat Islam yang diikuti, tapi madhab keren. Saya sendiri lebih mengutamakan apa? Saya itu lebih menomorsatukan madhab keren. Dia sendiri yang mengatakan madhab keren, ya. Baru kemudian kebenaran, dia benar atau tidak, itu poin yang terakhir kita nilai, ya. Yang pertama madhabnya katanya madhab keren, jadi utamanya itu keren. Dalil yang datang kita lihat, oh dia keren atau tidak, oh tidak. Nah, kalau dia keren ikuti, kalau tidak ya tidak usah diikuti. Berarti kalau Al-Quran juga begitu. Al-Quran ini dia masuk di dunia yang keren ataupun tidak. Oh kalau dia keren diikuti, kalau tidak keren berarti tidak diikuti. Subhanallah. Kemudian dia fungsional ataupun tidak, dia bermanfaat atau tidak, memberikan fungsi atau tidak kepada kaum muslimin. Nah, syariat Islam kalau datang tidak memberikan fungsi, di mana syariat Islam yang tidak memberikan fungsi? Kemudian bermanfaat atau tidak, dan yang kesekian dan kesekian. Jadi dia ukurannya adalah dia itu syariat Islam datang bermanfaat atau tidak. Kalau tidak bermanfaat tidak usah diikuti. Ini ucapan-ucapan beliau yang saya rangkum. Subhanallah, semoga Allah memberi beliau hidayah. Janganlah ya ikhwan, janganlah karena kita takut ditinggalkan oleh orang kemudian kita mengambil ucapan-ucapan yang tidak baik. Kita sandarkan kepada para sahabat, kepada istri Rasulullah SAW, bahkan kepada Rasulullah SAW sendiri. Beliau menjadi korban celahan dari orang yang mau terkenal tersebut. Yang mau terkenal ini, ya karena dia takut, ya, akan dijauhi oleh orang-orang. Katakanlah yang benar, ya ikhwan, walaupun orang itu akan jauh dari kita. Lihatlah para nabi, banyak yang berdakwah cuma sekian orang saja pengikutnya. Bahkan ada para nabi yang tidak memiliki pengikut, tidak memiliki orang-orang yang mengikuti beliau dengan dakwah beliau. Mereka menyampaikan kebenaran, mereka menyampaikan kebenaran. Maka janganlah kita tertipu dengan ucapan-ucapan yang kita mau masuk dalam bahasa-bahasa gaul. Kita kembalilah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sampaikanlah kebenaran, sampaikanlah hal yang baik, ucapan-ucapan yang baik kepada orang-orang yang mulia. Semoga Allah merahmati kita semua dan melindungi kita dari ucapan-ucapan seperti seorang ustadz ini yang mau tren, yang lebih mengutamakan madhab tren daripada syariat Islam. Barakallahu fikum. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.